Dengan kesehatan ini kita tak lupa pula memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Rehan. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran bisa dipimpin dulu untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Berapa semua jumlah siswa di sini? 15 Ibu. 15? Iya. Saya absen dulu ya. Iya Ibu. Nurul Virgin Aulia, Hadir Ibu. Andi Alfiani Rianti, Hadir Bu. Sahra Damayanti, Hadir Bu. Nur Isarianti, Hadir Bu. Fitriani Ningsi, Hadir Bu. Rehan Ahmad Rani, Ya, ada Bu. yang ke-14 ini nih, Nurwanda. Nurwanda, Hadir Bu. Imes Wanimbo. Tidak hadir Ibu. Kenapa? Sakit Ibu. Sakit. Ulfa, Hadir. Nur Asisa Sahra Gunawan, Hadir Bu. Rizni Widya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Jangan ada yang berisik ya. Iya dong, yuk kita simak keuntungannya. Keuntungan yang pertama, aman. Uang yang disimpan dengan aman di bank dengan mudah dicuri maupun terdeteksi. Yang kedua, terjamin. Tabungan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan yang ada. Yang ketiga, berkembang. Bank akan memberikan nilai yang dihitung berdasarkan saldo tabungan. Lalu yang keempat, praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik selama 24 jam. Dan yang terakhir, hemat. Kita dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, gimana nih? Sangat menguntungkan bukan? Aman, hanya mati, dan jujur. Menarik tabungannya juga gampang kok. Tabungannya melalui mesin ATM. Jadi uang tabungan ini ada di dalam ambil dia, dia kamu makin semangat makin. Iya. Tadi, itulah tadi tayangan video terkait dengan menabung di bank dan menabung di celengan. Mungkin anak-anakku sekalian ini muncul
bank dan juga menabung di celengan? Di sini ada yang tahu apa perbedaannya? Dari video yang telah ditayangkan, mungkin ada yang bisa membedakan? Ya, silakan. Jadi menurut saya terkait perbedaan menabung di bank dengan celengan itu sendiri, dilihat juga dari kepraktisannya. Terkait di bank itu jauh lebih praktis dan fleksibel untuk di zaman sekarang, apalagi kita di dunia digital dibanding menabung di celengan. Jadi mungkin Baik, jawabannya sangat bagus. Dan sedikit tambahan dari Ibu, selain dari itu juga jika kita menabung di celengan itu mulai dari fisiknya. Fisik dari celengan itu ada yang berbentuk kaleng, ada yang berbentuk tanah liat dan plastik. Sedangkan di bank itu kita hanya menabung lewat lembaga keuangan, yaitu di bank, dan terjamin aman. Sedangkan di celengan itu kejaminannya tidak bisa dijamin bahwasanya ini aman. Seperti dilihat tadi ada maling dan uangnya juga bisa rusak. Mungkin itu perbedaan antara menabung di celengan dan di bank. Baik, setelah anak-anakku memperhatikan video yang Ibu tayangkan, di sini ada yang bisa tebak apa pembelajaran kita hari ini? Tidak. Tidak? bunga Bu. Bunga? Ya. Bukan, tapi sedikit ada kaitannya dengan bunga. Jadi saya memperjelas ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu bunga tunggal, bunga majemuk, dan anitas. Jadi setelah mengetahui materi kita pada hari ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, peserta didik itu mampu yang pertama, membedakan pengertian dan karakteristik bunga tunggal, bunga majemuk, dan anitas. Yang kedua, menghitung nilai akhir bunga dan modal pada permasalahan bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang ketiga yaitu menghitung besarnya anitas, pokok pinjaman, dan sisa pinjaman dalam suatu skema kredit. Kemudian yang terakhir yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga tunggal, bunga majemuk, dan anitas. Nah, dan tadi sudah dijelaskan materi kita hari ini yaitu bunga tunggal, bunga majemuk, dan anitas. Dan sedikit ada pengantar juga tentang materi kita hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bunga? Ada yang tahu? Tidak. Jadi, bunga adalah imbalan yang diberikan oleh pihak peminjam atau biasa disebut dengan debitur kepada pemberi pinjaman atau kreditur atas penggunaan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan bunga. Bunga ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk, dan yang ketiga yaitu anitas. Di sini sebelumnya sudah ada yang pernah dengar kata bunga tunggal? Belum? Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Nah, itu yang dimaksud dengan bunga tunggal. Nah, di sini ada rumus umum dari bunga tunggal, yaitu
seperti ini rumus umum dari bunga tunggal. Bisa diperhatikan juga di sini ada keterangannya, yaitu jika ada keterangannya yaitu B itu bunga, M itu modal awal, I itu suku per periode, T waktu, sedangkan MT itu jumlah akhir setelah bunga ditambahkan. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah bank memberikan bunga 12% per tahun. Andi menabung sebesar 6 juta selama 2 tahun. Hitunglah yang pertama besarnya bunga yang diperoleh dan jumlah akhir tabungan Andi setelah 2 tahun. Dari soal ini, anak-anakku sudah mengetahui apa yang akan kita cari dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Coba perhatikan di sini. Dari soal ini kita bisa mengetahui, yaitu ada yang tahu apa yang diketahui di sini? Modal awal. Modal awal. Berapa modal awalnya? 6 juta. Berarti kita simbolkan M ya. Juta. Kemudian apa lagi? Suku bunga. Suku bunga. 12%. Itu 12%, 12 per 100 berapa? 0,1. Kemudian apa lagi yang diketahui? Waktu. Waktu selama 2 tahun. Oke. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada, Bu. Sudah lengkap ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Besar bunga. Besar bunga. Ada yang tahu ini di sini penyelesaiannya apa dulu? Tidak. Kita masukkan rumusnya yang ditanyakan kan besar bunga. Nah, di sini bisa dilihat berarti B sama dengan M kali I kali T. Kita masukkan M-nya 6 juta dikali 0,12 dikali 2. Ada yang bisa hitung ini? 1.440.000. Jadi besar bunga yaitu 1.440.000. Kemudian jumlah akhirnya M ditambah B. M-nya berapa? 6 juta. B-nya 1.440.000. jadi berapa semua? 7.440.000. 7.440.000. Jadi besar bunganya yaitu 1.440.000 dan jumlah akhirnya yaitu 7.440.000 selama 2 tahun. Nah, selanjutnya yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari modal awal ditambah bunga sebelumnya, artinya bunga bertambah setiap periode.
Bisa dilihat rumus-rumusnya, yaitu MT sama dengan M kali 1 tambah 1 pangkat T, dan B sama dengan MT kurang M. Di sini ada contoh soal. Modal awal yaitu 1 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga 10% per tahun selama 3 tahun. Hitung jumlah akhirnya. Nah, yang ditanyakan itu jumlah akhir. Seperti sebelumnya, jumlah akhir yaitu disimbolkan dengan MT. Kita masukkan rumus yang tadi. Rumus yang ini ya. Kita masukkan saja angkanya, yaitu 1 juta dikali 1 tambah 0,10 pangkat 3 sama dengan 1 juta dikali 1,1 pangkat 3, dan hasilnya yaitu 1 juta dikali 1,331, dan hasilnya yaitu 1.331.000 rupiah. Kemudian B nya yaitu 1.331.000 dikurang 1 juta sama dengan 331.000 rupiah. Jadi jumlah akhirnya yaitu 1.331.000 dan total bunga keseluruhan yaitu 331.000 rupiah. Selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan secara berkala dengan jumlah tetap setiap periode tertentu. Biasanya digunakan pada angsuran kredit, cicilan, atau investasi. Nah, anuitas ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anuitas tetap yaitu pembayarannya sama tiap periode. Yang kedua yaitu anuitas menurun, yaitu bunga menurun karena pokok berkurang. Dan yang ketiga yaitu anuitas naik, yaitu pembayaran naik tiap periodenya. Seperti ini rumus dari anuitas. Contoh soal bisa dilihat, seseorang menabung sebesar 2 juta rupiah setiap tahun pada suatu bank dengan bunga 6% per tahun selama 2 tahun. Itu jumlah tabungan akhir setelah 2 tahun dengan sistem anuitas. Seperti ini, yang diketahui yaitu setoran per tahun, kemudian suku bunga, dan lama menabung. Kemudian ditanyakan yaitu MT, dan bisa dilihat di sini yaitu 2 juta dikali 1,1236 dikurang 1 dibagi 0,06. Kemudian NT-nya yaitu 2 juta dikali 0,1236 dibagi 0,06. Kemudian kita lanjut lagi, 2 juta dikali 2,06 dan hasilnya itu 4.120.000. Jadi jumlah tabungan akhir yaitu 4.120.000 dan total setoran yaitu 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta. Jadi jumlah bunga yaitu 4.120.000 dikurang 4 juta sama dengan 120.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik. Pertanyaan saya itu Bu, kan tadi dijelaskan tentang bunga tunggal itu bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja dan tetap. Nah, pertanyaan saya, mengapa bunga tunggal dianggap kurang menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur dalam jangka panjang? Baik, menurut saya pertanyaannya yang saya tangkap yaitu mengapa bunga tunggal itu kurang menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman ya? Iya. Jadi itu kurang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang karena bunga itu hanya dihitung dari modal awal, tidak bertambah setiap periodenya, dan akibatnya ini nilai keuntungan tidak meningkat.
meskipun itu waktu pinjamannya lama. Jadi seperti itu, sehingga bunga tunggal itu dianggap kurang menguntungkan untuk pinjaman dalam jangka yang panjang. Siapa yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada lagi, di sini Ibu ingin membagi 3 kelompok. Silahkan bagi dirinya menjadi 3 kelompok. Segera berpindah dari tempatnya. Silahkan mencari teman kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Silakan ya dikerjakan KPD-nya. Oke, sudah selesai semua ya, Ibu. Di sini saya meminta kepada setiap perwakilan kelompok untuk menuliskan jawabannya di atas. Kelompok 1 yaitu jawab nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2, dan kelompok 3 jawab nomor 3. Saya persilakan kelompok 1 dan 2, di sini ada 2 spidol, silakan naik. Cepat ya. Perhatikan di atas. Sudah benar semua ya? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik. Saya persilakan kepada anak-anakku semua untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita nyanyi bersama dulu ya. Matahari dan masalah kulitku tetap terlindungi. UVA Extra Bright Vitamin Serum dengan SPF 50 dan Triple Bright Power bantu menutrisi kulit hingga ke dalam. Kulit tampak lebih bersih maksimal. UVA Expert Kids. Ayo kawan kita menabung, ketika butuh gelap tak bingung. Ambil uangmu dan celenganmu, kita menabung tak jemu-jemu. Tring, 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 tring. Semakin banyak semakin gelap. Tring, 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 tring. Semakin banyak semakin Ayo kawan kita menabung, ketika butuh gerak tak bingung. Ambil uangmu dan celenganmu, kita menabung tak jemu-jemu. Tring, 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 banyak, semakin banyak semakin gelap. Tring, 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 banyak, semakin banyak jangan infak.
Ayo Ibu adakan ulangan harian ya. Iya, Bu. Saya tegaskan kepada anak-anakku supaya jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Baik. Sekian untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.